cowok-cowok yang di bawah malah nontonin mbak-mbaknya yang pakai rok mini. Padahal biduannya nyanyi itu Nabi Muhammad bagai purnama. Nabi Muhammad bagai purnama. Tengok liriknya Nabi Muhammad saja. Letih koma. Para netizen semuanya pelik. Tak tahu nak cakap apa. Tetapi mungkin inilah budaya orang yang di sana. Apa pandangan koma? Nah, akhirnya dikira bahwa ini adalah budaya orang Indonesia. Artinya sekarang ini kan lagi banyak viral, baik di TikTok, di Instagram, di YouTube, katanya yang penting solawat daripada nggak solawat. Loh, daripada jenengan datang solawatan lebih baik jangan solawatan. Daripada anda datang solawatan tapi nggak bisa menghormati Nabi, lebih baik jangan datang. Itu kalau saya. Setuju nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ada lagi tren baru mengenai joget sholawat. Udah banyak sekali ya tren-tren joget sholawat ini muncul dari tahun ke tahun sampai sekarang masih terus bermunculan tren yang baru. Sebenarnya kalau mereka joget-joget pakai musik dangdut, pakai musik-musik apa gitulah, itu urusan mereka. Tapi kalau menjadikan sholawat, menjadikan syair-syair pujian kepada Rasulullah untuk melakukan kemaksiatan, mengundang syahwat, ini tentu kurang ajar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal-hal seperti ini nggak boleh dinormalisasi. Ya harus kita suarakan penolakan terhadap munculnya hal-hal seperti ini agar tidak berkembang lebih luas lagi. Dan yang sangat parah adalah ada aja orang yang membuat acara-acara sholawatan tapi isinya joget-jogetan. Kalau misalnya nggak ada yang buat acara seperti itu, mungkin orang-orang awam nggak ada yang akan melakukan seperti itu. Tapi ada orang yang sengaja membuat wadahnya, tempat orang joget-joget sholawatan. Kalau kita lihat video-videonya, itu seperti sudah terkonsep semua teman-teman. Nah, coba kita lihat salah satunya ya, video ini. Tuh. Kenapa saya bilang sudah terkonsep semua ya? Coba lihat aja bajunya, kerudungnya, seragam ya. Ini sepertinya santri atau gimana ya. Tapi kalau memang santri disuruh joget begini, santriwati yang disuruh joget begini, wah parah sih. Astagfirullahaladzim. Ya ini mereka berseragam berarti kan memang sudah direncanakan, sudah terkonsep, dan jogetannya juga seragam teman-teman ya. Coba kita lihat video lainnya. Kalau ini nggak dikonsep, kalau ini memang nggak diatur, nggak mungkin jogetannya bisa seragam seperti ini. Berarti kan memang ada kesengajaan membuat hal-hal seperti ini. Dan kalau memang ini santri-santriwati yang dibikin begini, kurang ajar benar ustadz-ustadznya. Astagfirullahaladzim. Ya gimana pondok pesantren nggak terjadi kasus-kasus begitu kalau santri-santriwatinya disuruh seperti ini, dijadikan pemuas nafsu. Ini divideoin, diviralin di TikTok. Kira-kira orang tua wali santri yang melihat ini bangga nggak ngelihat anaknya joget-joget gini? Gimana perasaan orang tuanya menitipkan anak ke sebuah pesantren terus disuruh joget-joget begini, divideoin? Astagfirullahaladzim. Problem di Indonesia itu, ya saya nggak paham ini karena SDM rendah atau bagaimana. Yang jelas problem di Indonesia itu banyak orang-orang yang melantunkan syair-syair pujian kepada Rasulullah bukan untuk memuliakan Rasulullah, tapi syair-syair itu hanya digunakan untuk pemuas nafsu, hiburan-hiburan mereka saja. Contohnya di video ini nih, saya nggak habis pikir hal ini bisa terjadi teman-teman. Kalau kita lihat syair lagunya bagus, ini adalah pujian untuk Rasulullah ya, untuk memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena memang niatnya bukan untuk memuliakan Rasulullah, melainkan hanya memuaskan nafsu hiburan saja, akhirnya yang terjadi seperti ini.
cowok-cowok yang di bawah malah nontonin mbak-mbaknya yang pakai rok mini. Padahal biduannya nyanyi itu Nabi Muhammad bagai purnama, tapi yang melantunkan itu ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ini apa nggak punya celana gitu ya? Apa nggak punya yang lebih sopan lagi gitu ya? Ya itulah yang saya katakan tadi teman-teman. Mereka itu melantunkan syair-syair pujian kepada Rasulullah bukan untuk memuliakan Rasulullah, hanya untuk hiburan-hiburan saja. Yang dinikmati itu cuma lantunan musiknya aja, akhirnya jadi begini. Ini kejadiannya di Indonesia dan viral sampai ke Malaysia. Sampai orang-orang di Malaysia itu menertawakan perilaku orang-orang Indonesia yang seperti ini. Coba kita simak ya, reaksi orang Malaysia melihat perilaku orang Indonesia yang begini. Nabi Muhammad bagi purnama. Tak apalah, bukan berlaku kat dalam negara kita. Tak apalah, bukan berlaku kat negara kita katanya ya. Cuma saja nak cakap, mungkin malaikat pun boleh jadi bingung. Betul. Sebab nyanyi lagu ketuhanan, siap suruh selawat lagi sebelum nyanyi, tapi pakai skirt pendek atas lutut lagi. Tengok liriknya, Nabi Muhammad saja. Letih koma. Para netizen semuanya pelik, tak tahu nak cakap apa. Tetapi mungkin inilah budaya orang yang di sana. Apa pandangan koma? Nah, akhirnya dikira bahwa ini adalah budaya orang Indonesia. Saya berterima kasih kepada konten kreator orang-orang Malaysia ya, yang gencar juga mengkritik penyimpangan-penyimpangan agama yang ada di Indonesia. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Tetapi terkhusus masalah yang joget-joget tadi yang kita reaksi itu bukan budaya orang Indonesia. Mau dia suku Jawa, suku Madura, suku Bugis, suku apapun itu, nggak ada yang namanya budaya menjadikan sholawat sebagai joget-jogetan. Kalaupun ada orang Indonesia yang menjadikan sholawat untuk sarana joget-jogetan, itu adalah orang-orang Indonesia yang SDM rendah, yang nggak paham agama. Dan sekarang kami sedang berusaha untuk mengingatkan mereka. Walaupun kami ini yang mengingatkan mereka, jangan pengajian dangdutan, jangan sholawat dangdutan, selalu dituduh Wahabi. Ini coba pakai akal sehat teman-teman ya. Dibuka lagi pikirannya, kita tuh bersolawat sebenarnya untuk apa? Dan ingat baik-baik bahwa sholawat itu ibadah. Maka orang beribadah itu butuh kehusyuan, butuh ketenangan. Anda bagaimana bisa khusyuk kalau menggoyang-goyangkan dada seperti itu? Malah mengundang syahwat orang-orang lain. Yang kita harapkan dalam bersolawat itu apa sih sebenarnya? Syafaat kan, kita berharap Allah memberi syafaat kepada kita melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian gimana mau dapat syafaat kalau adab kepada Rasulullah aja nggak bisa kalian jaga? Gimana mau dapat syafaat kalau nggak beradab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Semoga kedepannya tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini ya. Kalau muncul tren baru lagi ya kita protes lagi teman-teman ya. Karena kalau ini dibiarkan nggak ada yang memprotes, nantinya malah dinormalisasi, dianggap hal-hal seperti ini biasa-biasa saja. Akhirnya terwarisi untuk generasi-generasi berikutnya. Ya jangan sampai lah ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.